pidana nomor registrasi perkara 59-7-7-Sidikalang-2023 dengan terdakwa Ernest bin Dongkol siap dinilai. Dengan terdakwa Ernest bin Dongkol, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada hari ini, Jumat tanggal 24 November 2023, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 59-7-7-Sidikalang-2023 dengan terdakwa Ernest bin Dongkol siap dinilai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Apakah saudari penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Pada hari ini, Jumat tanggal 24 November 2023, sidang pengadilan negeri SMA Santo Petrus Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor rek perkara 59-7-7-Sidikalang-2023 dengan terdakwa Ernest bin Dongkol, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik, Majelis Hakim, kepada terdakwa Ernest bin Dongkol dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Iya, iya. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, ini. Pada penasihat hukum, apakah saudari benar penasihat hukum dari terdakwa? Iya, yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara ingin memeriksa surat kuasa dan surat izin praktek dari penasihat hukum terdakwa? Iya, Majelis Hakim. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Bisakah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Bisa, yang mulia. Nama saudara, Ernest bin Dongkol. tempat lahir, Dan Sidikalang dan tanggal lahir, 19 Juni 1990. kebangsaan, Indonesia. tempat tinggal, Jalan Persaya Sidikalang. agama, Kristen. pekerjaan, Swasta. pendidikan. SMA. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Surat dakwaan pidana atas kasus tindakan pidana pencurian. Perkara pidana nomor registrasi perkara 59-7-7-Sidikalang-2023 dengan terdakwa Ernest bin Dongkol.
Dengan ini saya Brindes Matubang selaku jaksa penuntut umum SMA Santo Petrus Sidikalang mengajukan surat dakwaan pidana terhadap terdakwa nama Ernest bin Dongkol, tempat tanggal lahir dan persada 19 Juli 1990, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Persada Sidikalang, agama Kristen, pekerjaan swasta, pendidikan SMA. Atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan fakta yang diuraikan sebagai berikut. 1. Tanggal kejadian 17 Mei 2023. 2. Waktu kejadian sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. 3. Lokasi kejadian di rumah terdakwa. 4. Kronologis kejadian. A. Saksi Leslie yang saat itu berada di luar rumah Rasuli menyatakan bahwa pada waktu kejadian dia sedang mengunjungi rumah Bapak Rasuli untuk meminjam cangkul dan berbincang-bincang sebentar dengan Bu Anas, istri Bapak Rasuli. B. Setelah itu saksi Leslie pulang dan saat sampai di samping rumah melihat seorang laki-laki keluar dari rumah terdakwa melalui pintu belakang. C. Saksi kemudian masuk ke dalam rumah dan kamar dan menyadari bahwa handphone miliknya hilang. Dengan bukti-bukti yang akan disampaikan selanjutnya, demikian surat dakwaan ini saya ajukan untuk dipertimbangkan dalam persidangan. Saya bersedia memberikan keterangan lebih lanjut dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan dalam rangka memperkuat dakwaan ini. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Sudah, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Iya, yang mulia dan saya serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Saudari penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, Yang Mulia. SMA Santo Petrus Sidikalang. Dengan rincian sebagai berikut. Tidak adanya saksi yang tidak terdakwa melakukan tindakan pencurian atau meninggalkan tempat kejadian. Yang kedua, keberatan terhadap kronologi kejadian. A. Kronologi kejadian yang disampaikan tidak meyakinkan dan terdapat kejanggalan antara keterangan saksi dengan waktu kejadian yang bersangkutan. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah mengerti dengan eksepsi dari penasihat hukum? Mengerti, Majelis Hakim. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan tanggapan atas eksepsi penasihat hukum? Iya, Majelis Hakim. Namun kami minta waktu 1 minggu untuk membuat tanggapan eksepsi. Panitera, 1 minggu dari sekarang jatuh tanggal berapa? Tanggal 24 November 2023, Majelis Hakim. Terima kasih. Baiklah, karena jaksa penuntut umum belum siap dengan tanggapannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 24 November 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri SMA Santo Petrus Sidikalang. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hasil perkara 59/7/Sidikalang/2023 dengan terdakwa Ernest bin Dongkol siap dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap dengan persidangan? Siap. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Pada hari ini, Jumat tanggal 24 November, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara dengan keadaan sehat? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Pada terdakwa, silakan saudara duduk di samping penasihat hukum. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan saudara jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi anak terlebih dahulu di muka sidang. Dan sebelumnya berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak
kepada saudara jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi anak dalam ruang sidang. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Ya, Hakim Ketua. Silakan. Apakah adik Cia kenal terdakwa? Ya, aku kenal. Dia sering dipanggil Mas Gondes yang mulia. Adik Cia, sudah berapa lamakah adik kenal terdakwa? Baru yang mulia. Kenal hanya dari namanya yang sering dipanggil teman, Mas Gondes. Baiklah, terima kasih adik Cia atas keterangannya. Cukup dari saya, Hakim Ketua. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya, saya ingin mengajukan pertanyaan majelis hakim. Baik, silakan. Apakah benar pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, adik sedang berada di ruang tengah? Iya, Pak. Apa yang adik lakukan di rumah pada saat ini? Menonton TV, Pak. Bagaimana kronologis atau cerita terjadinya peristiwa ketika terdakwa mencuri di rumah adik? Saat itu, aku sedang menonton film kartun. Tiba-tiba terdengar suara kaki orang berjalan masuk rumah. Ternyata ada Mas Gondes dengan mukanya yang seram dan pelan masuk ke dalam kamar, depan dan belakang. Baik, terima kasih adik Cia. Jadi saya cukup Hakim Ketua. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan majelis hakim. Silakan. Apakah ada upaya-upaya dari adik untuk meminta bantuan kepada orang tua adik? Sebenarnya ingin yang mulia, tapi saya takut kalau memanggil ibu, saya akan ditangkap sama Mas Gondes. Baik, terima kasih adiknya. Sekian dari kami. Kalau begitu adik Cia dan ibu dapat meninggalkan ruang sidang dan ibu silakan mengambil kembali kartu identitas. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Apakah saudari saksi mengenal terdakwa? Saya tidak kenal yang mulia. Apakah saudari tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu yang mulia, untuk memberikan kesaksian tentang pencurian yang dilakukan oleh Ernest Windong. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Baik, Hakim Ketua. Silakan. Kapan dan di mana pencurian dilakukan? Tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 di rumah saya yang mulia. Pada hakim anggota 1, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ya, Hakim Ketua. Silakan. Ibu Desli, apakah sebelumnya Ibu Desli sudah pernah melihat terdakwa? Atau terdakwa berkeliaran di sekitar tempat tinggal Ibu? Saya kurang tahu yang mulia karena saya tidak memperhatikan dan tidak hafal siapa saja yang lewat depan rumah saya. Saudari saksi, ketika Anda memasuki rumah Anda, apakah yang pertama kali Anda tuju? Saya langsung ke kamar, Pak, karena saya menyimpan barang-barang berharga saya di dalam kamar. Apakah saudari yakin bahwa dari yang bernama Cia melihat dengan jelas terdakwa mengambil HP, jam tangan, dan uang di kamar tangan rumahnya? Padahal anak-anak Cia satu ini berada di ruang tengah dan di balik kursi. Saya yakin 100% karena anak saya pasti juga. Anak saya tidak bisa membohongi saya, apalagi berbohong tentang masalah seperti ini. Saudari saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan silakan mengambil kembali kartu identitas saudari. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan kepada saudara Slamet dipersilakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Saudari Maimunah, saudari boleh meninggalkan ruang sidang. Tapi sebelum itu dimohon saudari mengambil identitas saudari terlebih dahulu. Baik, sesuai dengan
agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan kepada saudara terdakwa, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini. Nomor pidana 01/2/12/2023 Pengadilan Negeri Santo Petrus. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri SMA Santo Petrus Sidikalang yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di kat pertama. Telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa nama Ernest bin Dongkol, tempat tanggal lahir 19 Juni, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Utarakyat Sidikalang, agama Kristen, pekerjaan swasta, pendidikan SMA. Dakwaan: terdakwa didakwa melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum pada 29 November 2023. Pertimbangan hakim: setelah mempertimbangkan dengan cermat seluruh bukti dan keterangan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dan pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa, pengadilan membuat keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa. Kedua, menerima tuntutan dari jaksa penuntut umum. Tiga, menyatakan terdakwa Ernest bin Dongkol bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP. Putusan: berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan memutuskan: pertama, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ernest bin Dongkol dengan pidana pencurian di penjara selama maksimal 5 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 363 KUHP. 2. Menetapkan denda 10 juta yang harus dibayar oleh terdakwa. 3. Menyatakan barang bukti berupa telepon genggam dikembalikan kepada pemiliknya. Demikianlah putusan ini diucap dan dibacakan di hadapan umum dalam sidang Pengadilan Negeri SMA Santo Petrus Sidikalang pada tanggal 30 November 2023, 1 Desember 2023, Pengadilan Negeri SMA Santo Petrus Sidikalang, Metanoia Selatan. Apakah saudara terdakwa, jaksa penuntut umum, dan penasihat hakim sudah mengerti dengan putusan ini? Mengerti yang mulia. Mengerti yang mulia. Mengerti yang mulia. Baik, pada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Kalian butuh keterangan. Bagaimana tanggapan saudara mengenai putusan hakim yang telah diberikan tadi? Saya merasa kecewa kepada keputusan hakim. Saya akan melakukan banding ke pengadilan tinggi. Terima kasih.